Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, soal prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, Komisi 2 angkat bicara. Katanya kategori 2 itu harusnya tanpa tes. Jadi ini merupakan satu ketegasan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan prioritas honorer yang diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Komisi 2 Dewan atau ASN P3K kategori 2 atau yang disebut dengan K2 sudah seharusnya diangkat menjadi P3K tanpa perlu mengikuti tes atau seleksi. Itu sudah sewajarnya Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebab baginya, jumlah tenaga honorer kategori 2 sudah banyak yang lanjut usia dan mendekati masa pensiun. Belum lagi ditambah dengan masa pengabdiannya yang sudah cukup lama, sudah belasan bahkan puluhan tahun. Itu adalah masa kerja para honorer kategori 2, karena mereka sudah lama menunggu dan sudah menjadi honorer sejak lama. Atas dasar itu yang mendorong pemerintah supaya memprioritaskan pegawai honor non-aparatur sipil negara ini, terutama kategori 2, untuk diangkat menjadi P3K tanpa melalui jalur tes. Dan ini sedang hangat Bapak Ibu, sedang menjadi pembicaraan hangat di antara publik, demikian di antara DPR RI bersama dengan BKN dan Men-PAN-RB, supaya hal ini bisa tercapai. Lalu dari Komisi 2 DPR RI selalu ngotot dengan hal ini, mengingat satu dan lain hal, supaya para honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui jalur tes lagi, terutama para honorer kategori 2 dan para honorer yang sudah memiliki masa kerja minimal 5 tahun ke atas. Begitupun dengan para pegawai non-ASN yang telah mengabdi cukup lama dan umurnya sudah mendekati masa pensiun. Saya berharap yang kategori 2 itu harusnya tanpa tes. Begitu juga kepada para non-ASN yang sudah lama mengabdi, yang umurnya sudah mendekati pensiun. Ini kata Gus Pardigaus dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada hari Sabtu 27 Januari 2024. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini para pegawai honorer non-aparatur sipil negara, dalam arti non-ASN honorer K2, maupun yang sudah mengabdi lama, telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemerintah selama ini. Itulah pelayanan para honorer di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, yaitu memberikan pelayanan publik. Sehingga tanpa keberadaan para pegawai honor non-ASN itu, pemerintah dipastikan kesulitan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kekurangan tenaga. Jadi dengan adanya para honor non-ASN, maka jelas bahwa pekerjaan pemerintah di bidang pelayanan publik bisa terlaksana sebagaimana harapan. Tanpa mereka rasa-rasanya, pemerintah akan kelabakan dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya, sambungnya. Oleh karena itu, ia menegaskan supaya dalam proses penataan pegawai non-aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, kategori tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan berumur lanjut usia
mendapat prioritas dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Tentunya ini adalah tanpa melalui tahapan tes atau tanpa melalui seleksi. Jadi sebagaimana rencana pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Semoga honorer prioritas ini diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Oleh karena itu perlu ada skala prioritas itu. Mereka-mereka yang sudah lama mengabdi dan umurnya juga sudah hampir mendekati pensiun, tentu ini juga diberikan skala prioritas tanpa harus ikut seleksi pungkasnya. Sebagai informasi tambahan saja, bahwa pemerintah saat ini membuka alokasi formasi P3K 2024 ada sebanyak 1,6 juta untuk para tenaga honorer di Indonesia. Nah, itulah informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkait dengan harapan honorer untuk segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu hal yang menjadi dasar terkait dengan pembahasan honorer ini, yaitu sebagaimana arahan Presiden kepada Menteri Pan-RB dalam hal pengangkatan honorer, demikian dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang telah disahkan lewat rapat paripurna DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2023 dan ditandatangani secara resmi oleh Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023. Dan hal itulah yang segera akan dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, dan itulah yang sesegera mungkin. Setiap kali ada pertemuan, DPR RI bersama BKN dan Menpan RB mengambil satu langkah kebijakan agar hal ini bisa tercetus di tahun 2024 tahun ini. Salah satu poin yang ditegaskan dalam hal pembicaraan DPR RI, Menpan RB dan BKN, supaya para honorer non-ASN terutama kategori 2 dan honorer yang lanjut usia, DPR RI khususnya dari Komisi 2 selalu ngotot supaya diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes atau diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi lagi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu kegembiraan bagi seluruh honorer jika hal ini menjadi satu realita di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.